Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Syamsuddin Kadir, sahabat Anda yang selalu ceria insya Allah. Saya hadir insya Allah akan mengajak Anda untuk selalu ceria, bahagia, dan riang. Di tengah pandemi yang sangat luar biasa, di tengah negara kita masih dalam kondisi dilanda bencana non alam COVID-19. Walaupun kita sebagian besar bisa jadi di rumah, tidak membuat kita kemudian tidak melakukan berbagai kreativitas, tidak melakukan berbagai inovasi-inovasi. Justru ketika kita di rumah, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melakukan yang terbaik, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, bahkan kata teman saya, segila mungkin. Oke, siang ini saya tidak akan berbicara tentang COVID-19, gila-gilaan, dan seterusnya. Tapi saya akan berbicara seputar kepenulisan, masih seputar penulisan tentu saja. Ada yang bertanya kepada saya, Mas, gimana sih caranya agar kemudian sehari-hari kita bisa punya karya, walaupun karya yang sederhana, walaupun punya karya tulis yang bisa jadi hanya beberapa bait puisi, syair, puisi, atau mungkin cerpen, atau mungkin juga naskah novel kira-kira sekian halaman, atau juga mungkin opini semacam artikel atau esai tertentu, atau bahkan mungkin beberapa halaman draft buku yang kita tuliskan. Intinya seputar bagaimana. Nah, sebetulnya kalau untuk memberikan jawaban seputar pertanyaan ini, saya tentu saja bukan pemberi jawaban yang apik, karena saya merasa bukan orang yang berpengalaman yang wah soal dalam hal penulisan, tapi paling tidak saya sedikit pengalaman kira-kira begitu, dan beberapa pengalaman dari orang lain di luar sana yang pernah saya baca, yang mereka share, yang mereka bagi, baik melalui buku maupun pembicaraan secara langsung. Sebetulnya kalau ingin menjawab pertanyaan semacam tadi, sebetulnya kan sahabat di rumah atau sang penanya atau beberapa teman yang bertanya itu sebetulnya kan ingin menanyakan satu hal, mengapa menulis begitu, kira-kira begitu kan. Jadi alasan kenapa saya bilang begitu, karena dengan mengetahui alasan kenapa kita menulis, nantinya kita akan terdorong untuk punya karya tulis. Saya sendiri, ini sebagai pengalaman, saya tidak berteori panjang lebar tentu saja. Sebagai pengalaman secara langsung saya, misalnya buku saya yang ini nih, ini tebalnya 300 halaman. Ini ngopi, judulnya ngopi, ngobrol politik dan demokrasi Indonesia, catatan sosial politik. Ini nih kumpulan tulisan saya yang pernah dimuat di berbagai koran di kota Cirebon dan sekitarnya, tentu di Jawa Barat begitu. Di samping juga yang pernah dimuat di beberapa media online, termasuk media sosial. Tapi hampir semuanya pernah dimuat di media massa. Nah, pertanyaannya, kenapa saya menulis tentang ini? Saya menulis tentang ini dalam rentan waktu khusus untuk buku ini itu 2013 sampai kalau tidak salah itu 14 sebelum pemilu 2014. Dalam setahun itu saya tulis full karena dinamika politik ketika itu sangat menghangat begitu. Nah, saya ingin berkontribusi dalam dinamika publik ketika itu, dalam konteks wacana publik dan seterusnya. Karena ketika itu politik begitu hiruk pikuk begitu, berbagai elemen seakan-akan mengambil bagian begitu, terlibat dan seterusnya. Nah, kemudian publik juga merasa terpanggil untuk mengambil bagian juga. Nah, saya sebagai pribadi yang bukan politisi dan bukan akademisi dalam bidang itu gitu, dan bukan ilmuwan yang pakar dalam bidang politik, jadi saya berbicara apa adanya sebagai rakyat biasa, bagaimana saya merespons dinamika semacam itu, dinamika sosial politik dari aspek kepemimpinan, aspek aksi politik partai politik, dari aspek partai politik itu sendiri, dari etika publik yang diaksikan oleh partai politik begitu, kemudian dari praktek-praktek praksis para politisi dan seterusnya dalam konteks politik begitu. Akhirnya kemudian saya mengambil bagian. Saya hanya merespon dinamika, tidak mencoba untuk menghadirkan teori yang wah begitu, megah begitu, tapi hanya respon sepintas semampunya sebagai saya, sebagai orang biasa yang warga biasa dalam konteks itu. Akhirnya kemudian saya nulis tentang ngopi, ngobrol politik dan demokrasi Indonesia. Pertanyaannya ada, kenapa saya menulis? Ya tadi,
Saya pengen mengambil bagian dalam konteks wacana publik. Saya pengen berkontribusi dalam konteks ide, dalam konteks gagasan, sehingga kemudian saya merumuskan dalam narasi-narasi pendek 2-3 halaman tulisan begitu, sehingga menjadi ratusan tulisan dalam tulisan ini. Walaupun tulisan ini merupakan rekam jejak opini atau wacana saya dalam konteks sosial politik dari tahun 2013 sampai 2014, percayalah konten buku ini itu masih relevan, karena memang yang dibahas di situ adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, etika, pandangan moralitas dan seterusnya terkait dengan sosial politik begitu. Jadi mencoba untuk mendiagnosa fenomena politik yang bisa jadi tidak ideal pada era itu, kemudian dicoba untuk dibangun dalam konteks yang lebih beradab begitu. Makanya diharapkan politik lebih berkeadaban, kira-kira begitu. Makanya saya memastikan bahwa walaupun itu ditulis 2013 sampai menjelang pemilu 2014, buku ini sebetulnya masih relevan untuk kita baca, untuk memberikan semacam diagnosa terhadap berbagai dinamika politik, termasuk praktek politik, asik politik para politisi dan juga masyarakat pada umumnya begitu dalam konteks dinamika politik. Apalagi sekarang menjelang ya pilkada serentak, kalau tidak salah penetapan sementara terakhir yang kemarin itu kan KPU menetapkan tanggal 9 Desember 2020 karena pada awalnya kemarin gitu ya sudah ditentukan di awal, kemudian dirubah lagi karena memang kondisi dampak ya COVID-19 ini gitu. Itu satu alasannya. Jadi saya ingin berkontribusi sebagai warga biasa, saya ingin berkontribusi dalam dinamika publik dalam isu-isu sosial politik. Jadi itu. Ini ngobrol politik dan demokrasi Indonesia, catatan soal politik. Berita baiknya, nah ini berita baiknya. Rata-rata tulisan saya yang sudah dimuat di berbagai koran ini juga pernah juga saya sampaikan di beberapa acara radio RRI dan beberapa radio lokal di Cirebon. Kemudian yang paling penting lagi adalah media massa atau surat kabar atau koran yang berada di Cirebon, baik itu Radar Cirebon, Kabar Cirebon, Fajar Cirebon, termasuk juga beberapa koran lain yang memang media lokal dan seterusnya. Jadi itu. Tapi walaupun media lokal, tapi isunya isu nasional juga. Jadi memang semua isu yang diangkat, ada yang nilai lokalannya, ke Jawa Baratannya, mungkin kota Cirebon, bahkan yang paling banyak sebetulnya adalah isu-isu nasional. Jadi itu alasannya, sehingga kemudian saya nulis. Nah, jadi itu contoh ya, hanya sekedar contoh. Dengan menentukan alasan kenapa kita menulis, insya Allah nanti kita akan terdorong untuk melahirkan sebuah tulisan. Itu sekedar contoh ya. Terus apa lagi? Ini buku ini, nih, The Power of Motivation, kekuatan motivasi. Ini juga sama. Kenapa saya menulis ini? Apa alasan saya menulis buku ini? Itu sekedar berbagi semangat, inspirasi dan motivasi kepada para mahasiswa dulu ketika saya aktif. Ketika saya lulus waktu itu, udah lulus jadi mahasiswa, tapi saya aktif di Facebook begitu. Dalam beberapa momentum saya diundang di berbagai kampus di seluruh Indonesia, di beberapa kota begitu, di Sumatera Utara, di Medan, Lampung, kemudian di Palembang, Sumatera Selatan, kemudian Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Jawa Barat rata-rata ya saya diundang beberapa daerah, dari Garut, Tasik, Sumedang, kemudian Cirebon, Indramayu, Sukabumi, dan beberapa kota lainnya termasuk di luar Jawa, misalnya di Mataram, di Denpasar, kemudian di Makassar, kemudian dan seterusnya ya. Jadi memang di mana-mana. Nah, dalam konteks itu biasanya saya kalau diundang untuk mengisi materi motivasi di internal beberapa kegiatan kemahasiswaan, biasanya saya mencoba untuk merekam kembali apa yang saya sampaikan itu, kemudian dituliskan kembali, kemudian dipublikasikan kembali. Nah, hasilnya kumpulan dari berbagai tulisan semacam itu saya kumpulkan di buku ini. Itu alasannya, ingin berbagi saja. Lanjut. Nah, sengaja saya bikin contohnya jadi biar teman-teman bisa, oh iya ya, ternyata dengan menentukan alasan kenapa kita menulis, insya Allah kita akan terdorong untuk terus menulis. Yang berikutnya juga ini, merawat mimpi meraih sukses. Merawat mimpi meraih sukses itu mirip dengan buku The Power of Motivation. Maksudnya alasan menulisnya hampir sama. Itu semuanya
dari kumpulan tulisan ketika saya mengisi berbagai pelatihan motivasi, training of motivation biasanya di beberapa daerah. Kemudian saya kumpulkan motivasi belajar, motivasi organisasi, motivasi bermasyarakat dan seterusnya. Pokoknya konten-konten how to, motivasi, inspirasi, semangat dan seterusnya. Tapi kalau ini lebih spesifik, lebih lebih mendalam pembahasannya. Kalau yang tadi masih bersifat umum, kalau ini lebih mendalam karena lebih pembaca diajak untuk bisa bukan saja meraih sukses dalam pengertian mengejar seketika, tapi bagaimana mencoba untuk merawat langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan itu dengan cara yang apik, dengan cara disiplin, bertanggung jawab begitu. Karena sukses itu tidak seketika diraih, karena banyak jalan yang mesti ditempuh. Walaupun ada juga di sebagian kalangan bisa jadi ada yang meraih sesuatu yang diimpikannya seketika, tidak lama-lama. Tapi agar kita kemudian bisa menikmati kesuksesan itu, kita juga mesti menikmati, menjalani prosesnya, melakoninya dengan sabar, dengan tekun, dengan telaten, dan tentu saja lebih profesional gitu. Itu ini. Tapi hampir semuanya juga pernah dipublikasi di Facebook. Jadi dulu itu saya sering nulis begitu ya di Facebook, karena saya merasa waktu itu, karena saya jujur aja, saya orang kampung ya, bagaimana ya bisa menghasilkan sebuah buku gitu ya, daripada saya memikirkan bagaimana nulis buku, akhirnya kemudian saya hanya menulis status Facebook, kemudian dikembangkan menjadi satu tulisnya agak panjang, kemudian nanti dibagi berdasarkan karakternya, berdasarkan jenis tulisannya, yang motivasi apa, yang politik apa, yang isu-isu terkini apa, dan seterusnya, yang pendidikan apa. Nah khusus untuk ini yang motivasi, makanya judulnya merawat mimpi meraih sukses, panduan praktis menjadi orang sukses. Nah, jumlah tulisannya sekitar 20 tulisan ya di sini. Tebalnya 200 halaman. Nah, ini untuk ini ya. Terus mana lagi? Mana ya? Maaf. Ada penumpannya. Ada urusan ya. Nah, ini Spirit to Your Success. Nah, ini sama juga, ini 300 halaman. Ini sama juga. Jadi kumpulan tulisan juga dari media sosial termasuk blog saya. Nah, tapi hampir semuanya pernah dibedah di beberapa kota, dan saya kira teman-teman yang pernah menghadiri acara bedah buku ini paham betul kapan buku ini pernah dibedah dan di mana saja. Oke. Judulnya Spirit to Your Success. Motivasi dahsyat meraih sukses. Nah, jadi alasan saya untuk berbagi saja. Nah, ini yang ringan-ringan nih. Yang ringan-ringan karena pembacanya biasanya pelajar dan mahasiswa. Orang-orang yang tidak mau jelimet berpikirnya gitu ya. Tapi yang praktis, yang bisa dikerjakan, yang bisa diamalkan, yang bisa dinikmati, dan tidak membutuhkan pemikiran yang rumit gitu untuk melaksanakannya gitu. Karena pakainya pointer misalnya. Bagaimana cara membangun semangat diri misalnya, ada poinnya 1, 2, 3 misalnya, dan seterusnya. Adalah lebih jelasnya nanti Anda bisa membaca buku. Nah kemudian apa lagi? Nah banyak nih. Nah ini indahnya persahabatan, sahabat sejati, sahabat abadi. Nah kalau ini dulu saya mengadakan lomba audisi kepenulisan, temanya tentang sahabat. Jadi ini antologi, jadi kumpulan tulisan beberapa peserta yang menang audisi, yang tulisannya lolos seleksi, kemudian dibukukan antologi. Judulnya Indahnya Persahabatan. Kebetulan di sini saya panitianya sekaligus salah satu tulisan saya juga masuk di sini begitu. Nah, tapi untuk tim penyeleksinya ada yang profesional, dan mereka saya percayakan untuk menilai dan segala macam. Akhirnya kemudian hasil seleksinya kita bukukan seperti ini. Tebalnya 322 halaman. Rencananya insya Allah dalam waktu dekat ini juga mau dicetak ulang sesuai dengan permintaan pembaca, karena memang ini kisah-kisah nyata ya dari beberapa orang yang punya cerita di buku ini. Ada juga menceritakan orang lain, tapi semuanya tentang sahabat ya, tentang kebaikannya, tentang nilainya, tentang kebahagiaan yang pernah dialami, keceriaan bersama, tentang mungkin juga duka yang dialami secara bersamaan. Nah, apa lagi?
Nah, sekarang masuk ke buku pendidikan. Nah, ini juga sama. Kenapa saya nulis buku ini? Ini respon saya terhadap dinamika pendidikan di Indonesia yang belakangan kemudian mengalami semacam, bukan distorsi ya, apa istilahnya, kayak maju mundur begitu. Jadi si malakama gitu, mau maju kena, mau mundur kena begitu. Satu sisi kita ingin pendidikan maju dalam berbagai aspeknya, tapi satu sisi fasilitasnya masih belum mumpuni, SDM kita juga belum siap, kemudian kurikulum juga masih terus diadaptasi, kemudian berbagai hal terkait dengan pendidikan juga masih sarana prasarana juga tidak mungkin kan, ketika kemudian mencoba untuk mengaplikasikan sebuah program tertentu dari turunan atau derivasi dari kurikulum tertentu misalnya. Begitu juga isu-isu terkini pendidikan begitu. Akhirnya kemudian pada 2016 lalu buku ini diterbitkan. Tapi informasi baiknya, buku ini lagi-lagi merupakan kumpulan tulisan saya yang pernah dimuat di media massa, jadi di koran. Hampir semuanya pernah dimuat. Agar Anda lebih percaya, Anda bisa lihat di lampirannya ada foto koran di sini, semuanya ada, karena memang pernah dimuat di koran begitu. Iya. Tuh. Jadi gitu. Tebalnya buku ini 230 halaman. Jadi agak tebal memang. Jadi lumayan tebal, 230 halaman. Jadi ada puluhan tulisan. Lagi-lagi kenapa saya menulis? Respon terhadap isu-isu pendidikan gitu. Banyak pembahasannya. Jadi ini sekedar karena tema kita tadi, alasan menulis, mengapa menulis begitu, yaitu untuk merespon gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini ya. Ini yang ini nih. Lupa. Saya tadi ya lupa. Yang ini tadi judulnya membangun pendidikan dan bangsa yang beradab. Ini judulnya. Jadi memang lebih hal-hal values, nilai-nilai, prinsip-prinsip pendidikan. Di sini ada nilai-nilai moralitas, keadaban, masalah tradisi belajar, adab guru, adab murid, adab berilmu, kemudian kultur berilmu, bagaimana membangun tradisi keilmuan dan seterusnya ada semua di sini. Oke, mantap kan? Ini sama juga, pendidikan mencerahkan bangsa. Ini lebih, kalau yang tadi nilai-nilai, kalau ini lebih ke opini. Jadi saya merespon isu-isu pendidikan. Kalau yang tadi merespon isu-isu politik, kalau ini merespon isu-isu pendidikan. Jadi ada sekitar 20 tulisannya di sini. Jadi semuanya pernah dimuat di surat kabar. Jadi saya tidak pernah menulis buku secara langsung sebetulnya. Rata-rata buku saya itu merupakan antologi atau kumpulan tulisan lepas maupun tulisan yang pernah dimuat di berbagai koran. Panduan pendidikan mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Kado untuk para orang tua dan penggiat pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, tebalnya 150 halaman. Nah, mana lagi? Aduh, banyak sebetulnya bukunya itu. Cuman soalnya di rumah lagi beres-beres, maklum sering bocor. Rumahnya sering bocor, jadi buku harus ikut dipindah-pindahkan. Sebagian masukin kardus. Nah, ini buku tentang pariwisata. Judulnya Selamat Datang di Manggarai Barat. Manggarai Barat ini adalah salah satu kabupaten paling barat, ujung paling barat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, saya menulis tentang ini, kenapa di kabupaten ini ada ratusan bahkan ribuan destinasi wisata yang sangat luar biasa. Ada bukit, ada gunung, ada hutan, ada lembah, ada danau, ada kali, ada alam, ada binatang-binatang hutan, burung-burung, ada danau terindah, danau hangat. Kemudian ada lagi Taman Nasional Komodo, binatang paling unik di dunia, termasuk binatang yang paling langka di dunia begitu. Taman Nasional Komodo. Ada lagi Pantai Tiga Warna, Pantai Pink, bukan Tiga Warna, Pantai Pink maksud saya. Kemudian ada lagi Bukit Cinta, kemudian ada lagi Bukit Muhammadiyah, terus ada lagi Pantai Pede. Nah, pokoknya banyak, ada banyak keunikan-keunikan yang sangat luar biasa. Kemudian seluruh keunikan pariwisata semacam itu, khususnya di Manggarai Barat itu, saya kumpulkan dan dokumentasinya ada semua, foto-fotonya ada,
Ya, saya cari dulu sekedar contoh. Ini contohnya, ya, Anda bisa lihat. Di sini saya menulis sejarah awal Manggarai, kemudian menjadi kabupaten baru setelah yang pandang tentang Manggarai Barat, gimana produk unggulannya, apa saja, kemudian pernak-pernik budayanya, adat istiadatnya, kemudian pola kehidupan masyarakatnya bagaimana, kemudian berbagai jenis destinasi wisata di Manggarai Barat. Misalnya ada air terjun, banyak sekali air terjunnya, ada Cuncarami, ada Cuncawulang, kemudian ada gua Batu Cermin, kemudian ada kota Labuan Bajo yang sangat eksotis, kemudian ada juga Pulau Kanawa, Pulau Komodo, Pulau Padar, Danau Sanonggoang, kemudian Gunung Beliling, Gunung Manting, Teong Toda, Golo Sengang, kemudian Gua Liang Darat, kemudian Gua Rangko Boleng, dan seterusnya, termasuk juga Pantai Nanggalili, Pantai Berenang, Gua Turi, pasir halus berwarna-warni, kemudian mata air panas vulkanik, ini di Lembor bagian selatan. Pokoknya luar biasa. Termasuk juga di sini dijelasin juga tentang komodo. Nah, pasti Anda penasaran kan, komodo itu apa? Dia makhluk apa? Jenis kelaminnya apa? Bagaimana cara dilahirkan? Dan bagaimana cara perkembangbiakannya? Semuanya ada. Dan berbagai pembahasan semacam itu saya jelaskan di buku ini. Nah, ada semua. Tuh. Contoh suasana laut di Mabar ini dekat Kanawa. Kemudian ada juga kerajinan tangan warga. Kemudian jenis kain-kain daerah, khas daerah. Kemudian alat musik, jenis budaya, rumah adat. Kemudian pariwisata tuh tadi Cuncarami, tuh air terjunnya, gua-guanya indah semua. Ini pantainya, ini saya di sini ketika saya di Pantai Pede. Kemudian ini di pinggiran pantai Labuan Bajo, sangat luar biasa. Nah, ini saya di pantainya. Kemudian ini Presiden Jokowi. Nah, Pak Presiden juga sering ke sini, ke tempat ini, di Hotel Ayana Labuan Bajo. Itu hotel yang paling mewah ya. Mahal sekali. Kalau nggak salah itu 5 sampai 10 juta sehari ya. Luar biasa. Kemudian ada juga Bukit Cinta. Nah, Anda yang penasaran tentu saja semakin penasaran kan, dengan namanya saja sudah bikin menarik. Apalagi kalau Anda ke sana, Anda tidak akan balik-balik gitu. Asal uangnya disiapkan. Itu lagi, ini adalah tarian caci. Nah, ini di Manggarai Barat juga terkenal dengan tarian caci. Nah, terus ini sunsetnya dari kampung tuh, indah-indah tuh. Kalau sore Anda akan menikmati ini setiap hari, tidak sekali-kali, tapi setiap hari. Mantap. Nah, kemudian saya di Pantai Pede, sebelum buku ini terbit saya ke sana. Kemudian makanan khas juga ada. Nah, ini pantai 3 warna tuh. Kelihatan kan? Ya. Kelihatan nggak? Tuh, ada semua, teman-teman. Terus ini juga Pulau Kanawa. Tuh, indah banget kan? Bukan hoax, bukan bohongan. Ini bukan permainan kamera, ini asli. Ini juga tuh, saking bersihnya itu ikannya kelihatan. Jadi kalau Anda ke sana, air lautnya itu bersih sekali, tidak ada sampah dan seterusnya. Pokoknya puas deh. Tuh, Taman Nasional Komodo, jadi tempat komodo tidur, main seharian gitu. Nah, Anda bisa ke situ. Ini pintu gerbang masuk salah satunya. Nah, terus ini juga Pulau Padar. Tuh, Pulau Padar indah kan? Pulau Padar tuh. Terus ini Danau Sanonggoang, salah satu danau yang terbesar di Nusa Tenggara Timur. Tempatnya di Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Tuh, ada. Saya beberapa kali kesini dan airnya hangat. Kalau dipakai renang itu luar biasa. Bagi Anda yang korengan, insya Allah sembuh 2 jam beresnya. Kalau saya bukan korengan, enak aja fitnah lu. Terus ini tuh, saya santai duduk sini. Danau Sanonggoang. Tuh, Danau Sanonggoang itu objek wisatanya tuh banyak kan. Ada kuda, ada apa lagi tuh? Ada binatang, ada itik gunung, kemudian ada juga buah-buah. Pokoknya unik lah. Luar biasa. Nah, dan seterusnya. Pokoknya banyak deh kalau dijelasin satu-satu. Aduh. Bikin ngilu. Nah, tuh komodo tuh. Komodo. Awas lo digigit, yang terdekat, lihat videonya. Toh.
udah kan. Nah itu masih banyak bukunya, nggak tahu belum diberesin, susah nyarinya. Yang lain juga dari dulu banyak bukunya, cuman karena apa namanya, banyak yang ke rumah buku-bukunya diambil, jadi sedih. Buku saya tuh udah 27 buku yang dulu-dulu itu sebagian udah diambil. Ya biasanya kan kalau temen anak-anak kampus, adik-adik kelas, adik-adik angkatan, atau mungkin juga teman-teman yang apa namanya, yang sudah lama tidak bertemu kemudian ke rumah, biasanya ya sudah nggak dikasih uang, emang ngapain ngasih uang juga kan, akhirnya ya udah ngambil buku aja. Nah saya yang pemiliknya pun sudah nggak punya naskahnya karena laptopnya rusak, ya sudah. Nah gitu, jadi nggak ada filenya lagi. Kalau diketik ya udahlah, mending bikin buku baru yang baru-baru saja gitu kira-kira. Jadi alasannya kenapa menulis banyak banget kan pembahasannya. Kenapa saya jelaskan semua buku saya, maksud saya itu untuk meyakinkan Anda bahwa ketika Anda sudah membangun alasan untuk menulis, maka akan dengan sendirinya Anda akan terdorong untuk terus menulis dan menulis. Saya merasa orang kampung yang sampai detik ini tidak pernah disentuh oleh listrik PLN, tidak pernah kena air PDAM, dan belum tersentuh sama jalan raya yang beraspal. Nah, saya memahami bahwa keterbatasan semacam itu justru menjadi alasan bagi saya untuk punya karya. Saya merasa bahwa keterbatasan kondisi kampung yang minim sekali fasilitas, yang sepertinya tidak bisalah untuk berkarya, justru saya melawan stigma semacam itu. Justru bagi saya keterbatasan itu, kelemahan itu, kekurangan itu adalah menjadi kekuatan dan akan menjadi kelebihan bagi kita untuk bisa menghasilkan karya produktif, termasuk untuk menghasilkan karya tulis begitu. Saya ingin meyakinkan kepada orang kampung bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk tidak bisa berkarya. Justru sebaliknya, keterbatasan, kelemahan, dan minimnya fasilitas adalah alasan paling jitu untuk terus berkarya, termasuk dalam menulis atau menghasilkan karya tulis, apapun itu jenisnya, mau puisi, mau cerpen, dan lebih mantap lagi kalau misalnya kita menulis buku. Saya tentu bukan contoh yang baik, dalam pengertian bukan satu contoh yang utama, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini bukan berteori, tapi saya mengalami sendiri. Saya melawan keterbatasan diri saya melawan ketidakmampuan saya pada awalnya dengan cara belajar. Pada akhirnya alhamdulillah buku saya memang tidak bestseller dan tidak terkenal di mana-mana, tapi saya merasa bangga terhadap diri saya, ada kenyamanan batin, ada kebahagiaan tersendiri, ada kesenangan batin, ada kegembiraan yang tidak bisa diungkap secara kemana-mana begitu ya. Tapi di sini kesenangan untuk menulis itu, nyamannya di hati, kenyamanan batin, karena menulis itu adalah bahasa jiwa, merespon dunia luar tapi menggunakan hati kita, energi dari dalam. Jadi kalau misalnya Anda bertanya mengapa saya menulis, yaitu paling tidak beberapa poin tadi, panjang sekali penjelasan saya. Pada intinya saya meyakinkan diri saya bahwa dengan menulis saya bisa melakukan sesuatu. Dengan menulis artinya saya belajar untuk bukan saja berbagi kepada orang lain, tapi untuk mewariskan juga nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang di luar sana, termasuk diri saya sendiri dan orang-orang yang saya cinta di sekitar saya. Itulah kenapa kemudian saya menulis. Jadi banyak sekali buku saya tadi itu, Anda bisa melihatnya tuh, banyak sekali kan tuh. Wah, ini yang ini aja udah berapa ini, 10-an ya. Itu hanya untuk sebagian. Itu alasan. Nah pertanyaan saya sekarang saya balikin, apa alasan Anda menulis? Kalau Anda belum punya alasan untuk menulis, saya berharap Anda segera sekarang untuk membuat alasan-alasan. Kalau saya tadi adalah untuk berbagi, untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan, kemudian untuk mewariskan nilai-nilai, menyebarkan nilai positif, kemudian ingin membangkitkan semangat keterbatasan diri agar melompat ke kualitas orang yang lebih atau di atas rata-rata
biasanya begitu. Karena orang kampung konotasinya selama ini adalah orang yang terbatas dalam pengertian tidak punya pengetahuan, wawasannya sedikit, kemudian tidak punya karya, apalagi karya tulis, pendidikannya rendah, kemiskinan terus melanda, kemudian kucel, kampungan, enggak punya perspektif, miskin gagasan, tidak punya kemampuan menarasi gagasan, tidak mampu mendebatkan situasi tertentu, tidak mampu berkolaborasi dengan kelompok yang berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kondisi semacam itu saya kira stigma semacam itu saya kira perlu dilawan, tidak perlu caci maki, tidak perlu dilawan dengan kehinaan, tidak perlu dendam, tidak perlu marah, dan tidak perlu mengungkapkan sesuatu secara meledak-ledak kemudian melakukan tindakan yang tidak bermutu. Karena toh pada akhirnya sejarah akan mencatat bahwa karya tulis itu adalah saksi terbaik bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Sehebat-hebatnya pikiran orang, selama dia tidak menuliskan isi pikirannya, maka dia akan menjadi sampah sejarah. Sehebat-hebatnya sebuah pikiran, ketika itu tidak terdokumentasikan dengan baik, maka dia akan hanya dianggap sebagai istimewa dalam bentuk bungkusan pikiran, tapi tidak bisa dibaca dan tidak bisa dipahami oleh orang lain. Demikian sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, semoga video ini ada manfaatnya. Maaf kalau agak panjang, tapi saya kira Anda butuh penjelasan semacam ini agar Anda terus termotivasi untuk belajar dan belajar, untuk menulis dan menulis. Saya Syamsuddin Qadir, saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.